Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hayal Hakim. Hari ini di kelas Genesa Bahan Galian, kita akan membahas materi tentang endapan magmatik cair. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dalam 5 bagian, di mana pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dulu tentang apa yang disebut dengan endapan magmatik cair dan juga bagaimana pembentukannya. Selamat mengikuti. Ya, kita mulai dengan endapan magmatik cair atau yang disebut juga sebagai endapan ortomagmatik. Jadi endapan ini merupakan endapan yang terbentuk langsung dari proses segregasi magma atau yang terbentuk dari kristalisasi dari magma. Nah, karena endapan ini terbentuk pada fase awal, maka ada hubungan langsung antara magma dan juga endapan yang terbentuk melalui sebuah channel atau sebuah jalur tertentu. Dan umumnya karena ini terbentuk di fase awal dari kristalisasi magma, maka ini terbentuk pada tubuh intrusi yang sangat dalam. Atau bisa juga ketika dia terbawa ke permukaan, dia akan terbawa melalui extrusive flows. Kemudian ada dua hal yang penting di mana proses konsentrasi biji dapat terbagi. Yang pertama ada yang disebut sebagai gravity settling, dan yang kedua ada yang disebut sebagai liquid immiscibility. Kita coba lihat satu persatu. Ada beberapa logam yang penting mengapa kita belajar endapan ortomagmatik ini. Yang pertama adalah kromit yang merupakan penghasil chrome. Kedua adalah tembaga atau copper. Kemudian titanium atau Ti. Kemudian nikel atau Ni. Intan, karbon, dan juga platinum group elements atau PGE. Kadang-kadang beberapa referensi menyebutkan sebagai PGM, yaitu platinum group metals, karena semua PGM adalah logam. Kita tahu pada saat temperatur tinggi, kemungkinan mineral yang terbentuk adalah mineral-mineral pada batuan ultrabasa seperti olivin dan juga piroxen. Sehingga endapan magmatik sulfida ini atau ortomagmatik sangat berhubungan erat dengan batuan-batuan ultrabasa dan juga batuan basa. Dan mekanisme pembentukannya akan terjadi proses yang disebut sebagai immiscibility, yaitu adanya larutan magma yang tidak terpisah antara sulfida dan juga silikatnya. Ini yang mengakibatkan dua larutan tersebut bisa saling terpisah satu sama lain. Pada endapan magmatik sulfida ini, larutan sulfida berfungsi sebagai kolektor atau pengumpul dari berbagai macam logam yang ekonomis. Sebagai contoh ada logam kobalt, nikel, kemudian PGE, di mana PGE ini terdiri dari beberapa unsur. Ada yang disebut sebagai platinum, palladium, rhenium, ruthenium, iridium, dan osmium. Dan ketika unsur ini sudah tertangkap oleh sulfida, maka akan terjadi proses pengkayaan mulai dari 10 hingga 100.000 kali dibandingkan larutan silikatnya. Serta ketika larutan sulfida ini berikatan dengan PGE dan juga beberapa unsur yang tadi, maka besi juga akan ikut terbawa, sehingga pada umumnya larutan sulfida juga kaya akan besi. Saya akan coba jelaskan bagaimana immiscible sulfide liquids ini bisa terbentuk. Mula-mula di bejana yang kiri saya mempunyai larutan. Larutan ini saya letakkan ke dalam bejana, kemudian diisi oleh bola-bola, di mana bola-bola ini menggambarkan larutan silikat yang tidak ada unsur yang lainnya. Kemudian saya tambahkan larutan lain yang mempunyai densitas yang lebih tinggi, di mana larutan yang mempunyai densitas lebih tinggi ini lama-lama akan jatuh ke bawah dan membentuk larutan yang tidak saling bercampur satu sama lain. Dan ini yang disebut sebagai proses immiscible sulfide liquids. Ketika sulfida dan silikat ini membeku, dia akan membentuk sebuah tekstur yang disebut sebagai tekstur jaring-jaring atau net texture ore. Sehingga ini adalah manifestasi ataupun bentuk yang umum kita lihat ketika kita belajar tentang endapan magmatik sulfida. Sehingga
ketika magma yang sifatnya ultra basa ataupun basa ini naik permukaan, pertama-tama dia akan mengendapkan olivin, di mana olivin ini akan naik bersama-sama dengan magma, kemudian dia membeku. Karena magma ini mempunyai sifat yang panas, kemudian ketika dia mendingin, dia bisa mengikat banyak unsur. Dan salah satu yang bisa ikut terbawa karena adanya penambahan sulfur adalah tembaga, kemudian nikel, dan juga PGE maupun emas. Dan droplet-droplet dari sulfur yang bereaksi dengan magma yang ultra basa ataupun basa ini kemudian bisa mengikat unsur-unsur tadi. Ada unsur tembaga sehingga membentuk tembaga dan sulfida, kemudian nikelnya juga berasosiasi dengan sulfida, dan PGE juga berasosiasi dengan sulfida. Sedangkan olivin, karena dia adalah larutan silikat, dia akan mengendap di bagian atas dibandingkan larutan sulfida yang berada di bagian bawah. Di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh dari mineral sulfida, di mana di sini sudah diberikan warna. Yang berwarna hijau adalah virgotit atau besi sulfida. Kemudian ada chalcopyrite, pentlandite, yaitu nikel, besi nikel sulfida, dan juga olivin yang berwarna hijau di pinggir-pinggir ini. Nampak bahwa di bagian tengah ini adalah mineral-mineral sulfida, sedangkan di bagian luarnya ini adalah mineral silikat. Karena sulfida cukup berat densitasnya dibandingkan silikat, maka bentuk mineralisasi dari endapan ortomagmatik ini akan berlapis-lapis dan membentuk yang disebut sebagai layer intrusion atau intrusi yang berlapis, di mana di bagian paling bawah akan muncul endapan sulfida yang bentuknya masif, kemudian di bagian atas akan muncul net texture ore atau yang berbentuk jaring-jaring. Kemudian semakin ke atas ada disseminated ore atau bentuknya menyebar, dan semakin atas lagi akan muncul endapan silikat, larutan silikat, magma yang mempunyai densitas lebih rendah. Kalau kita lihat di sini, di gambar sebelah kanan, yang berwarna ungu mulai dari yang tua hingga yang muda ini adalah endapan-endapan yang berhubungan dengan sulfida yang umumnya berlapis. Sedangkan di bagian atasnya adalah intrusinya yang terdiri dari silikat, di mana intrusi ini tidak membawa mineralisasi sulfida. Ini adalah bentuk dari endapan ortomagmatik. Gambar yang kita lihat sekarang ini sama seperti slide sebelumnya, di mana kita bisa lihat yang berwarna merah ini adalah endapan nikel sulfida, di mana yang berwarna merah ini umumnya berada di bagian bawah dari intrusi silikatnya. Sebagai contoh, di sini ada lava flows atau aliran lava dari komatiit. Kemudian ini ada Mirabella type, di mana warna merahnya ini berada di bagian bawah dari sulfida, dari silikatnya. Kemudian di yang lain juga sama, ini bentuknya seperti tubular atau memanjang. Kemudian yang ini bentuknya seperti seal. Dan ini adalah manifestasi yang bisa kita lihat ketika kita mempelajari endapan ortomagmatik. Berikut adalah beberapa contoh endapan magmatik sulfida yang ada di dunia. Yang pertama ini adalah endapan Stillwater yang ada di Amerika. Kemudian berikutnya ada Merensky Reef, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Apa itu Merensky Reef? Dan juga ada endapan nikel tembaga yang ada di Duluth. Duluth ini ada di Minnesota. Kemudian di lokasi lain, Norilsk, kita akan bahas di minggu depan. Ini adalah salah satu endapan yang cukup besar di Rusia. Kemudian ada endapan komatiit, dunit, dan sinorogenik. Kita tidak akan bahas ini. Kita hanya akan membahas beberapa yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa lingkungan pembentukan dari endapan magmatik sulfida ini. Umumnya terbentuk pada batuan ultramafic maupun batuan mafic, sehingga ketika dia naik ke permukaan, biji atau ore akan terakumulasi pada bagian footwall yang tersebar pada batuan metasedimen ataupun metaigneous rock. Dia bisa terbentuk pada deformed greenstone. Jadi greenstone itu batuan-batuan yang berwarna hijau, umumnya ada di kerak benua, ataupun pada batolit yang sifatnya kalk alkalin.
dia terbentuk pada convergent plate margin, artinya dua lempeng benua itu saling bertabrakan satu sama lain. Ketika dia bertabrakan, maka akan ada proses deformasi. Atau bisa juga terbentuk pada constructive plate margin yang menghasilkan kompleks oviolit. Kita akan belajar apa itu oviolit pada akhir pertemuan kelima ini. Dan juga ada proses yang disebut sebagai intraplate magmatic province yang berasosiasi dengan fluid basal. Jadi dia intraplate artinya di dalam lempeng itu ada proses yang mengakibatkan adanya magmatisme, atau bisa juga terbentuk pada passively rifted continental margin. Jadi continental margin itu adalah kerak benua. Kerak benua ini mengalami rifting. Rifting itu pemekaran sehingga saling menjauh satu sama lain. Ketika kita coba gambarkan pada sebuah diagram, maka endapan magmatik sulfida dia akan terakumulasi pada bagian awal dari proses pembentukan endapan. Jadi, ketika magma naik permukaan pada temperatur yang tinggi kemudian bereaksi dengan footwall, dia akan membentuk endapan pot, endapan yang bentuknya berlapis, di mana endapannya itu adalah chromite ataupun PGE, di mana tipe-tipe ini akan dijumpai di awal mineralisasi. Ini adalah distribusi dari endapan nikel, copper, dan PGE yang berasosiasi dengan sulfida, di mana rata-rata dia berada di pemekaran lantai benua ataupun pada daerah-daerah dengan yang mempunyai kerak benua yang cukup luas, seperti di Rusia, kemudian di Finlandia, ini di utara ini ada Finlandia, Swedia, di Amerika bagian tengah dan juga bagian barat, serta di daerah seperti Australia dan Afrika. Ini adalah di mana kita bisa mendapatkan nikel, copper, dan PGE. Pada beberapa endapan ortomagmatik ada tekstur yang sangat unik yang umumnya dijumpai pada endapan nikel sulfida ini. Ini yang disebut sebagai tekstur spinifex, di mana tekstur spinifex ini hanya terbentuk pada bagian silikatnya dan membentuk tekstur seperti memanjang-memanjang seperti ini. Ini adalah salah satu contoh tekstur spinifex dari endapan yang berada di Kambalda di Western Australia. Dan ini adalah gambar X-ray dari tekstur spinifex yang ada di bagian atas, dan ini adalah mineralisasi sulfida yang terdiri dari chalcopyrite, kemudian ada clinopyroxene dan pentlandite yang merupakan mineral-mineral sulfida yang berada di endapan ortomagmatik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memahami apa inti dari poin-poin penting dari endapan ortomagmatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.